Kemudian yang kedua adalah melaksanakan pembelajaran bilangan bulat dan pecahan yang mendidik. Itu ada ya. Yang ketiga, mengevaluasi. Tentunya di dalam RPP kita setelah perencanaan, kemudian ada proses kegiatan di dalam dan melakukan evaluasi sejauh mana anak didik kita sudah memahami apa yang kita berikan. Evaluasinya mungkin dalam proses juga bisa, mungkin dalam kegiatan akhir ya bisa. Jadi evaluasi tergantung dari rencananya. Kemudian yang target berikutnya adalah kompetensi ke profesional. Jadi kita sebagai guru ya menguasai konsep dan pola pikir keilmuan tentang bilangan bulat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemarin sudah melaksanakan satu dan dua untuk praktek untuk materi bilangan bulat. Pertama adalah satu, saya memberikan materi, kemudian membagi kelompok dan mengisi HKPD tentang dan dia nama bilangan benar. Anak-anak menarik terhadap itu ya. Memang banyak pertanyaan, ini siapa, masih belum paham harus isi ganjil genap atau apa. Sehingga bahkan saya menunjukkan, tapi belum mendalam sampai ke kalau misalkan bilangan ganjil ditambah bilangan genap atau negatif ganjil dengan positif genap. Akhirnya di sini kan sesuai dengan list yang mereka dapatkan. Tapi mereka mau sampai menunjukkan bahwa kalau bilangan berlawanan itu nanti akan menjadi selisih. Hasilnya itu sisanya tergantung mana yang besar, negatif atau positif itu sampai sana. Hanya mengisi saja sudah selesai. Bagus waktunya. Kemudian yang kedua, saya praktekkan bagaimana menjumlahkan dan mengurangi menggunakan UR yang sudah kita sampaikan. Dan bisa ternyata mereka mampu membedakan antara proses dan kata kerja dan kata benda. Seperti yang tadi dikatakannya bahwa menjumlah dan mengurangi itu adalah kata kerja, sedangkan negatif 2 itu adalah kata benda. Jadi bilangan negatif itu benda. Jadi pada 5 dikurang 2 itu bukan kita negatif 2, bukan, tapi 5 dikurangi proses kedua. Sehingga ketika mereka menjumlahkan negatif 5 mengurangi negatif 5 dikurang 2 bisa berhasil menjadikan negatif 7. Nah, mereka semacam bisa ini yang negatif harus kurang positif. Bagaimana caranya supaya positif yang muncul? Harus meminjam dan sebagainya. Itu mereka antusias, bahkan berubah lagi karena habis waktunya. Itu ya, alhamdulillah siswa tertarik, kami punya semangat, semuanya sama dengan waktu. Ini kurang. Kami pemimpinnya kurang. Kita membagikan kelompoknya ya, desa sana geser mempunyai kita semangat karena itu temannya bukan teman yang biasa mereka di sini, karena kita yang bentuk, jadi mereka agak juga nggak nyaman mungkin, tapi lama-lama setelah bergaul mungkin yang saya alami tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rizka Fadila dari MTSN Bogor Tiana. Kemarin saya telah melakukan kegiatan ON 1 di kelas 711 materi pecahan. Jadi pada kegiatan tersebut saya melakukan penilaian. Pada ON 1 saya melakukan penilaian pengetahuan pada pecahan, dan ON 2-nya saya melakukan kegiatan penilaian keterampilan praktek materi yang sama, yaitu materi pecahan. Kalau dari segi aktivitas peserta didik, pada praktek mereka lebih semangat, mungkin karena tidak mengantuk seperti itu. Dan yang kedua, peluang bicaranya lebih besar dibandingkan kalau kita dalam media ceramah. Kalau aktivitas kan belum lagi mereka mengatur kelompok saja sudah senang, belum mempraktekkannya. Tapi semakin dipraktekkan, mereka semakin lebih bersemangat. Kalau misalnya dibandingkan ceramah bagaimana? Sama-sama semangat, tapi lebih semangatnya lagi ketika mereka melakukan aktivitas kegiatan praktek seperti itu.
segi waktu mungkin. Jadi harus dimanajekan. Biasanya kalau anak itu kan kadang-kadang apalagi kalau udah namanya kelas 7 masih ada kata bermainnya. Jadi mereka ketika praktek ngobrolnya banyak gitu. Jadi harus diingatkan lagi waktu seperti itu. Jadi mungkin waktunya masih kemarin saya cuma dapat karena kelas 7 sekarang itu adalah cuma 4 jam. Jadi 2 jam. Jadi 2 jam itu waktunya terasa pendek. Jadi hambatannya adalah waktu sebenarnya. Jadi ketika kita penyampaian materi 1 jam untuk 1 jam lagi ketika praktek itu mungkin hambatannya adalah terlalu mepet waktunya karena mereka harus presentasi lagi ke depan gitu. Jadi harusnya 3 jam. Kalau 3 jam itu sudah puas untuk saya. Jadi 1 jam penjelasan, 1 jam praktek, 1 jam lagi presentasi. Itu hambatan dari kegiatan pon saya. Sampai di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Fitriawati dari MTS Solo. Saya kemarin sudah melakukan PON 1 dan PON 2 kelas 7. Kebetulan kelas 7 kita hanya 1 kelas. Dan jadi kemarin di PON yang pertama penjelasan materi, kemudian pembagian kelompok dan lembar kerja. Dan yang PON yang kedua saya mempraktekkan. Sebelumnya saya memberikan penjelasan dengan cara mempraktekkan seperti ini. Maka dengan materi bilang bulat, kemudian siswa secara berkelompok juga membuat materi bilangan bulat itu dengan maju ke depan, sama seperti apa yang sudah saya contohkan. Dan di sini untuk aktivitas pasukan ini sangat antusias karena mereka secara langsung itu kerja, itu nanti ngobrol bersama kawan, itu menyampaikan pendapat saya maunya warna yang ini, kan dia ada bukti-bukti kertas bilang maunya warna yang ini, maunya warna yang ini. Jadi mereka saling membantu, oh seperti ini kita maunya buktinya seperti ini. Jadi di situ saya memang tidak membatasi mereka maunya seperti apa. Jadi mereka di sana cukup antusias dengan pembelajaran yang bilangan bulat dengan metode seperti kemarin. Kemudian dulu saya bisa juga jadi lebih semangat karena di situ siswa kalau gimana siswa yang bersemangat pasti gurunya juga lebih bersemangat untuk menjelaskan. Karena dari situ siswa kita ingat kelas 7 mereka banyak bertanya, bu yang ini bagaimana, ini bagaimana. Jadi otomatis kita perlu kelompok, cuma hambatannya itu mereka kan kelas 7 agak lebih seperti anak SD, jadi dia kita lebih ke satu kelompok. Jadi alhamdulillah mereka bisa untuk mengerjakan apa yang sudah kita instruksikan. Cuman hambatan yang paling besar memang waktu, karena waktu kita memang sangat terbatas. Dan saya juga waktunya juga dapatnya hanya 2 jam. 2 jam untuk PON 1, 2 jam untuk PON 2. Jadi hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nurina Sari dari MTS Makassar. Untuk kegiatan PON 1 dan 2 sudah dilakukan di madrasah. Untuk membantu pelajaran yang dilakukan kita melakukan praktek dengan tangga yang ada di lantai, menggunakan kita bergabung. Antusias anak itu sangat luar biasa karena mereka merasa lebih mudah dibanding menghitung manual biasanya lemah, gambar dan itu kan kelihatan susah. Tapi dengan menggunakan alat yang kemarin lebih mudah. Kemudian pada kedua dari membagikan lembar kerja LKPD mengisi bilangan sifat-sifat operasi dengan isi tabel, dan di situ juga anak-anak di awalnya masih mengalami kesulitan karena bingung cara isinya. Lihat ada bilangan tapi tiba-tiba langsung isi. Jadi di situ agak lama prosesnya karena mereka masih kelas 7. Nah, semakin lama
reshuffle ke provinsi untuk komponen 3 MBMP Matematika yang Provinsi Kalimantan Barat. Yang saya hormati seluruh pengurus MBMP untuk mata pelajaran matematika KKMTS 2 ya, yang berbahagia, ada seluruh peserta ibu-ibu guru untuk mata pelajaran matematika di lingkungan KKM 2 MTS Kota Pontianak yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di pagi menjelang siang ini ya, kita dapat berkumpul bertemu di ruangan MTS Negeri 2 dalam rangka melaksanakan kegiatan MBMP untuk mata pelajaran matematika jenjang MTS di lingkungan KKM 2 MTS Kota Pontianak. Selawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah SAW, para keluarga dan sahabatnya, dan kita semua insya Allah yang hadir di tempat ini akan bisa senantiasa mengikuti ajaran beliau dengan bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mohon maaf kemarin beberapa hari yang lalu di dunia ya WA ke saya terkait dengan kegiatan pertemuan MBMP kegiatan dengan waktu yang sudah ditentukan. Nah, karena memang tidak bisa menunda lagi, apalagi kegiatan ini biasanya dari sisi anggaran itu turunnya sudah menjelang akhir-akhir tahun, sehingga untuk pelaporan itu ada deadline waktu yang harus segera diselesaikan. Maka ya sepertinya kegiatannya sampai hari Sabtu pun memang terus berlangsung di beberapa pokja, termasuk kami juga ya untuk pengawas. Kebetulan saya di Pokjawat Provinsi ini juga hampir tiap hari kegiatan mengawal kegiatan ini, termasuk hari Sabtu ini pun kami yang biasanya dijadwal juga waktu libur, kami pun terus tetap turun ke kantor ya, termasuk kami mohon maaf tadi baru saja menghadiri kegiatan pembukaan juga MBMP gabungan untuk MBMP Fisika, kemudian ada juga MBMP Biologi, satunya untuk BK di tingkat MA ya, dilaksanakan di Olah Kanwil, tadi dibuka oleh Pak Kanwil, dia dibuka oleh Bapak Kepala Bidang, kemudian juga termasuk saya di dalamnya. Jadi selesai dari sana, Pak Kabir ngasih materi lanjutan di sana tentang kebijakan ini, ya kaitannya ini. Ya, kebijakan karena harus disampaikan juga kepada peserta biar tahu juga program ini tujuannya untuk apa dan sebagainya. Maka kami juga kemudian kegiatan MBMP ini berjalan melalui Pokja namanya, kelompok kerja. Jadi bagi Pokja yang memang mendapatkan bantuan yang melalui pengajuan proposal, maka Pokja itu harus melaksanakan kegiatan dengan waktu yang sudah ditentukan. Karena memang tidak bisa menunda lagi, apalagi kegiatan ini biasanya dari sisi anggaran itu turunnya sudah menjelang Aku trek selalu riang gembira trek agar aku awet muda trek kepala aku trek agar otot tidak tegang trek pundakku trek ku gerakan naik turun trek agar tidak sakit punggung trek pinggulku trek ku goyangkan melangkah trek agar tidak sakit pinggang trek kakiku trek agar tidak kesemutan Terima kasih, kita tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih Bapak Ibu.